Oke. Nah, kita pakai timeline itu 0 sampai 100 doang. 0 sampai 100 aja gitu ya. Jadi nanti di Maya-nya ini kalian tuh setting timelinenya 0 sampai 100 aja. Misalnya ini ya. Buat ngeluarin yang ada di bawah ini kalian ke sini nih, Windows, UI Elements. Nah, time slidernya sama range slidernya tuh pastikan dicentang, dicek. Ya, jadi kelihatan nih. Nah, ini kita yang satu ini nih kita ketik 0 ya. Kita mau mulai dari 0, terus yang 120 nih kita ketik 100. Jadi range-nya itu 0 sampai 100 gitu ya. 0 sampai 100. Oke, kita mulai, kita ke sini dulu. Nah, kalau kita lihat contohnya tadi, itu kan bolanya tuh ada di ini ya. Pas dia posisi 0, bolanya itu ada di atas. Jadi dia mulai datang dari posisi ada di atas. Nah, di sini nih 0. Terus dia jatuh ke posisi yang ke 15 ya. Jadi posisi yang 15 nih aku tampil ini, 15 ini. Dan dia posisi berikutnya itu ada di frame yang ke 33. 33. Jadi kalau kalian lihat rumusnya di sini yang ada di YouTube-nya tadi. Nih. Ya. Ini kalau kalian lihat dia bouncing bolanya ini dia itu dari 15 ke 33 itu jedanya tuh 18 frame. Terus yang berikutnya dari 33 ke 47 jedanya tuh 14 frame. Gitu ya. Dari 47 ke 59 jedanya 12 frame dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kalian perhatiin, ini pertama-tama yang paling besar nih. Ini paling gede. Jedanya 18. Terus berkurang dari 18 berkurang 14 ke 14 frame. Berkurang 4 frame ya ini ya. Jadi 14. Dan seterusnya sampai selesai itu berkurangnya tuh 2 frame secara konsisten sampai 0. Ya, 14, 12, 15, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Sampai selesai. Gitu ya. Jadi angka ini tuh bisa berubah-ubah tergantung kita jenis bolanya jenis bola apa kayak gitu. Terus mulai angka jatuhnya sama naiknya ini semua bisa berubah-ubah sebenarnya. Terus tergantung kita punya bola itu bola apa. Sama kita mau bikin bolanya itu mau kayak gimana dia gerakannya. Tergantung kita. Cuma ini kan aku ambil contohnya contoh yang general ya. Bola pada umumnya ya. Let's say bola basket kayak gitu ya. Nah, pertama-tama dia renggang, dia jedanya masih banyak, terus makin ke belakang jedanya makin berkurang, cuma mulai dari sini 14 ke 12 itu jedanya tuh konsisten berkurang sebanyak 2 frame sampai selesai, konsisten dia. Jadi pertama-tama doang yang 18 ke 4 berkurang 4 frame, terus yang sisanya udah berkurang 2 frame, 2 frame. Kayak gitu. Ya, kita coba nih ya, kita coba ya. Kita coba. Oke, dari 0 bolanya jatuh ke frame 15, terus posisi berikutnya tuh dia ada di frame yang ke, kita mau bikin dia jedanya 18 ya. Posisi yang berikutnya berarti di frame yang ke berapa? Berapa tuh posisi berikutnya coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kita mau bikin dia 18 frame jedanya nih. Berapa nih posisi yang berikutnya nih? Ini berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, ini 33 ya. Karena kan jedanya kan 18 ya. 33. 33 kurang 15, 18 ini ya. Nah, karena ini dari sini ke sini 18 frame, berarti tengah-tengahnya tuh berapa nih? Kalian bisa hitung nggak? Coba. Coba tengah-tengahnya di mana dia? Di mana bolanya nih? Dia ada di atas sini. 19 ya? Berapa? 19. Salah. 24. 24. Ya, dia ada di posisi 24 ya, tengah-tengahnya ya, benar. Oke, berikutnya dari 33. Nah, kita mau bikin dia berkurang jedanya itu 14 frame. 14 frame berarti berikutnya itu dia ke angka berapa tuh?
Kita bikin dia 14 frame. Nah, posisi berikutnya ini dia berarti ada di angka berapa? 33 tambah 14. 33 tambah 14, 47 ya. Oke, 47 ya. Nah, berarti tengah-tengahnya berapa nih sekarang? Ini dari sini ke sini 14, dari sini ke sini 18, ini yang paling lebar pas awal-awal. Terus mulai berkurang dari sini ke sini 14. Berapa nih berarti tengah-tengahnya nih? Ada yang bisa jawab? Berapa nih? Empat belas bagi 2, 7 ya. Berarti 33 ke 7 berapa tuh? Ayo dong. Ayo dong. Ada yang bisa jawab? Berapa? 33 tambah 7 berapa? 53, 44 bukan? 33 tambah 30. Enggak dong, kan 33 ke 47 kan 14 frame nih. Ya. Dari sini ke sini 14 frame. Berarti bagi duanya berapa? Di tengah-tengahnya berapa nih? Kita bagi 2 supaya kita dapat. Enggak dong. Kita bagi 2 supaya kita dapat posisi puncaknya nih. 40. Ya, 40 bener. Nah, betul sekali. Nah, aku mau pastiin kalian tuh dapat logikanya dulu nih. Kalian dapat logikanya nih sebelum kita bergerak lebih jauh gitu ya. Jadi logikanya kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya itu kita mau geser posisi bolanya lah. Mulai dari sini ke sini itu seterusnya tuh bolanya tuh berkurang, jedanya tuh 2 frame 2 frame. Berarti berikutnya tadi ini 18 berkurang 4 frame. Nah, ini dari 14 ke sini seterusnya kita mau bikin dia berkurang 2 frame 2 frame. Berarti 12 frame dari sini ke sini. 47 ke 12, 47 tambah 12 frame berapa? Ini berapa nih jadi nih? Ini dari sini 12 frame. 59, betul. 59, benar sekali. Ini 47 nih 59. Jedanya tuh 12 frame. Berarti tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya berapa nih? 50. 53. Enggak. 53. Ya, tengah-tengahnya itu 53 ya. Karena kan 12 frame berarti tengah-tengahnya itu ini ya. Dibagi 2 berarti 6 frame ya. 47 tambah 6 53. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini logikanya ya, logikanya. Jadi sebelum kita bergerak lebih jauh, aku mau mastiin kalian dapat logikanya. Nah, ini seterusnya udah tinggal diulangin aja. Seterusnya tinggal pengulangan aja gitu. Ya. Ini seterusnya tinggal pengulangan aja. Ini 12. Berkurang 10. Kita coba satu kali lagi deh. Misalnya deh. Kita coba sekali lagi deh. Tadi sampai mana posisi terakhir? Yang ini nih. Nah, ini nih ya, 59 ya. 59, terus dia berkurang berapa tadi? Ini 12 ya, 12, 10, 59, berarti posisi berikutnya berapa? Ini kan 12 nih. Kita mau bikin dia berarti berikutnya berkurang 10, berikutnya berkurang 8, berikutnya berkurang 6, dan seterusnya gitu. Berarti dari sini ke sini tadi berapa nih? 10 frame nih, berarti nih. 69. 69, benar. 69 kita bikin dulu ya. 9. Oke, berarti angka di tengahnya berapa? Berarti dia posisi di sini berapa dia? Ada yang bisa jawab? Berapa posisinya? 59 tambah 5 berarti 64. 64. Ya, betul sekali 64. Nah, kayak gitu ya logikanya ya. Jadi udah mulai nangkep ya. Kita copy aja bolanya. Bolanya itu kita copy aja. Ya, salah.
Nah, ini kita copy ke sini. Nah, sampai sini lah. Nih. Ini 64. Dan seterusnya nih. Dan seterusnya. Ya, aku sampai sini dulu aja. Jadi biar kita bisa lanjut. Nah, ini seterusnya. Kayak gitu ya. Oke, nah kita udah dapat nih. Ya, kita udah dapat. Ini simpan aja. Ini aku nggak lanjutin dengan asumsi kalian udah ngerti semua ya. Jadi kalau untuk kalian pertama-tama mau bikin, kalian bikinlah yang komplit seperti ini nih. Dari ini sampai selesai. Gitu ya. Karena ini pengulangan. Jadi aku anggap kalian udah mengerti ya cara berpikirnya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke Maya. Gitu ya. Kita lanjut ke sini. Nah, kita bikin dari mana ya? Dari sini deh. Kita bikin bola sama kotak. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita bikin dari sini ya. Jadi posisi kita, jadi buat memudahkan ini aku ambil posisinya itu yang sesuai sama timeline ini aja nih, ya. Pas 0 dia itu ada di atas posisinya, ya kan. Terus pas di bawah dia posisinya di 15 ya. 15 posisi ke 15 ini dia di bawah di sini. Nah, ini 15 dia ada di bawah. Jadi buat ngasih keyframe ini kita tekan S ya di keyboard ya. Tekan S buat ngasih keyframe. Nah, tuh ya. 0 ke 15 di bawah. Terus posisi berikutnya kita bikin dia ke 33. Ke sini 33 nih. Nah, kita geser sini. Oke, ini buat memudahkan kita keluarin yang namanya motion trail. Di animation itu ada yang namanya motion trail yang seperti ini. Ini kita klik aja. Ya, supaya bisa melihat gerak garisnya gitu loh. Supaya kita bisa kelihatan garisnya. Memudahkan kita. Nah, terus tengah-tengahnya ini berarti berapa nih tadi nih? Tengah-tengahnya. Ini 15. 33. 18 frame nih dari sini ke sini. 24. Terus tengah-tengahnya berat 24 ya. Nah, di sini 24 nih, kita kasih di sini aja. Nah, ke sini dikit lah, biar kelihatan lebih center gitu ya, tengah-tengah. Kayak gitu. Just. Nah, kayak gitu ya. Sini deh. Oke. Terus next dari 33 kita bikin dia jedanya 14 frame, 33 ke 47 ya di sini ya. Kita bikin dia di sini 47. Terus tengah-tengahnya berapa nih? Di sini ke sini 14 frame, berarti 33 tambah 7 40 ya berarti ya. Nah, kita bikin di sini posisinya lah. Nah, kayak gitu. Dikit. Kan posisinya makin lama makin menurun ya, kayak tangga gitu. Oke, terus berikutnya dari 47 posisi berikutnya itu adalah 59. Di sini 59. Terus posisi tengah-tengahnya berapa tuh? Posisi tengah-tengahnya itu 53. Nih, 53. Sinilah.
53. Oke, next 59 ke 69. Nah, ini jedanya udah mulai berkurang ya, 10 ya. Ke 69. Jedanya udah mulai berkurang. Berarti berapa nih? Ini kesini kan 10 nih. 59 tambah 5. 64 ya. (69) terus berikutnya 77 ya, 69 ke 77 udah mulai berkurang nih. 77 ini jedanya 8 frame ya, 69 8 frame, berarti berapa tuh tengah-tengahnya tuh? Berapa tengah-tengahnya tuh? Berarti ini 8 frame nih, berarti tengah-tengahnya berapa? Yuk, tengah-tengahnya berapa? Tuh, bantuin aku. Yuk, nggak apa-apa. Berkomentar aja. Berapa tengah-tengahnya nih? Jadi sengaja aku tahu kalau kalian nyimak. (69) ke 77. Dia berkurang, dia jedanya 8 frame. Berarti 8 bagi 2, 4 kan. Buat posisi tengah ini kan. 69 tambah 4, 73 Pak. 3 ya. Thank you. 73. Oke. Nah, ini udah mau selesai ya. Sampai sejauh ini kalian logikanya dapat ya, cara berpikirnya dapat ya. Dapat, Pak. Oke, sip, mantap. Oke, kayak gini. Nah, sampai ke 77, 83 ke 83. Sampai 83. Ini dia 6 frame ya. Jadi berkurang 2 frame lagi, 8 frame jadi 6 frame sekarang jedanya. 6 frame. Berarti tengah-tengahnya itu 80 ya, tengah-tengahnya ya berarti ya. Oke, next. Ini 83, terus berikutnya itu 87. 83 ke 87. Nah, sini 87. Nah, ini berarti kurang berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 frame. 85 di atas ini. Tidak terlalu. (87) 89. 89. Nah, ini ceritanya udah mulai mau habis nih. 89 sini. Nah, ini udah
sampai ke sini aja nggak bisa, 65 habis deh. Sampai ke sini habis. Nah, cuma kalau habis tuh ya, kalian inget ya, kalian tuh mesti kasih frame kelebihan, frame yang lebih satu gini. Misalnya dia bolanya udah berhenti di frame yang ke-95. Nah, pastikan di frame yang berikutnya itu, ini aku bikin di frame 100, dia masih ada keyframe terakhir buat supaya gerakannya itu ada slow outnya gitu loh. Kalau misalnya nggak ada ini, itu seolah-olah kayak gerakan bolanya itu kayak putus, kayak nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau kita kasih dia kelebihan satu frame, itu seenggaknya kita kayak ngasih dia kayak, seenggaknya ada kayak sedikit slow outnya lah gitu. Nggak benar-benar putus banget gitu ya. Jadi ingat baik-baik, ini kasih frame kelebihan. Oke, ini udah jadi nih. Udah jadi. Nah, kalau kita play, ini kayak gini hasilnya. Oke, kayak gitu ya hasilnya ya. Biasa sedikit. Set. Oke, udah. Nah, sekarang kita masih benerin graph editornya nih. Kita masih benerin kurvanya, karena kurva yang seperti ini masih standar banget ya. Kurvanya itu masih, bolanya masih belum berasa beratnya gitu loh. Bolanya tuh masih kayak nuansa kayak melayang, ya kan? Bola basket kan nggak mungkin kayak gini ya kalau dribble ya, kalau mantul gitu ya. Gerakannya masih kayak melayang gitu kan. Nah, kita kasih berat buat bolanya. Caranya kita mesti edit kurvanya nih. Nah, edit kurvanya itu kita ke sini, Windows, Animation Editor, Graph Editor. Nah, ini. Paket Translate Y. Nih. Y. Oke. Ini kalau kita mau zoom in, zoom out graph editornya itu kita pakai Alt sama mouse kanan. Kalau kita mau kecilin kayak atas bawah, kiri kanan itu kita pakai ini, pakai Alt sama Shift. Alt sama Shift terus mouse kanan. Kayak gini. Ini kayak gini ya. Nih. Ini kalau mau atas bawah, Alt sama Shift ini ya. Kalau mau kiri kanan, Alt sama Shift kayak gini. Kalau Alt doang sama mouse kanan itu zoom in, zoom out biasa. Gitu. Nah, kalau posisinya kita udah dapat, udah cocok nih, Alt Shift mouse kanan gitu, yang ini udah cocok segini, ya udah kita pakai aja kayak gini. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau edit kurvanya. Kita mau edit kurvanya nih. Oke. Kita pilih semua kurva, kita pilih semua titik-titiknya. Terus kita bikin dia break tangent, putus. Jadi maksudnya kayak sebelah kiri sama sebelah kanan ini kita bisa ngedit secara terpisah. Kalau kayak gini kan ini namanya ini Unity ya, yang ini ya. Nyambung ya Unity ya. Kalau aku controllernya ini di edit, yang sebelah kiri, sebelah kanan juga kena efek kayak gitu. Nah, ini kita nggak mau kayak gini, kita maunya tuh yang terpisah. Ini makanya aku pilih semua, terus di break tangent yang ini patah, nah gitu ya. Nah, ini kita bikin bentuk kurvanya tuh seperti ini, pokoknya kayak gini. Jadi kayak gunung ya, kayak lembah gitu ya bentuknya. Nah, ini juga di bawahnya tuh tajam gitu loh. Terus dia naik ke atas itu dia kurvanya tuh masih kayak gini. Bentuk kayak gitu. Ya, pokoknya bentuk kurvanya tuh kayak gini deh. Nah, kayak gini.
kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu ya. Bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat nih perubahannya nih, bolanya kayak gimana kalau kita play sekarang. Tuh, ya, jadi lebih ke rasa beratnya gitu loh. Dia pas jatuh cepet, dia naik lagi pelan, jatuh lagi kayak berasa beratnya. Tuk, 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 kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa ini ya, kita bisa lihat dari perspektif deh kayak gimana tuh. Nah, gini nih. Nah, tadi deh. Kita bisa lebarin aja nih. Kita lebarin aja. Nah, udah terjadi tuh. Gitu. Nah, kita mungkin coba ini ya bikin tambahannya ya. Jadi pokoknya bone simbolnya udah selesai. Cuma yang setelah ini kita kasih tambahan nih. Kita kasih pemanis, itulah. Ya, ini bolanya kita bikin dia kayak menggelinding lah, gitu lah, dari sini ke sini. Kita bikin dia menggelinding ya. Jadi kita mau bikin bolanya itu muter ya supaya kelihatannya lebih hidup lah bolanya. Nah, buat motor itu berarti kita mesti pakai rotate X nih, ya rotate X nih kita pakai. Nah, kita bikin motor ya supaya kelihatan lebih hidup. Oke, caranya itu kayak gini nih. Kita ke grab editor lagi, rotate X. Nah, ini semua kita buang yang tengah-tengah ini ya, kecuali yang awal sama yang akhir, yang dua akhir ini semua aku buang ya, kecuali yang awal sama yang dua terakhir ini aku pertahankan aja. Nah, yang 0 ini rotate X-nya 0 nggak apa-apa. Pas yang dua terakhir ini, yang ini kita bikin rotate X-nya itu yang ini sorry yang ini yang di sini. Di sini yang tiga terakhir deh. Ya ini kita bikin rotate X-nya itu minus 360. Minus 360, terus ini kayak minus 500 mungkin. Tambahin jadi dia kayak gelinding sedikit ke sini. Ini minus 500 juga ya, sama. Jadi kayak dia ngegelinding sedikit doang. 10 di sini. Nah, itu minus 500 ke sini. Yang paling terakhir, yang posisi terakhirnya ya. Itu kita play. Kecepatan kayaknya. Kita bikin minus 450 aja deh, biar nggak terlalu banyak. Ini minus 450. Ini ya. Nah, kayak gitulah, coba kita play. Nah, itu kan mulai muter ya. Nah, terus berhenti. Kayak gitu. Nah, jadi berhentinya tuh, sebenarnya dia berhentinya tuh ngegelinding, nggak ngegeser. Kayak gitu. Atau mau berhenti, dia kelebihan sedikit aja. Kelebihan sedikit. Kelebihan sedikit. Nah, kayak gini juga bisa ya. Kita bikin dia berhenti kelebihan sedikit, geser sedikit, terus balik lagi. Itu juga bisa, kelihatan lebih realistis. Nah, kayak gitu. Kita play lagi. Ya, bolanya tuh tak. Nah, itu lebih oke kan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau kalian mau kasih efek seperti ini di bolanya itu bakalan nice gitu, karena bolanya tuh jadi kelihatan nggak statis, kelihatan lebih hidup gitu. Tek, gitu ya. Oke, satu lagi tambahan.
kita mau bikin dia berputar lagi deh supaya kelihatannya tuh lebih apa ya, lebih dinamis lagi. Nah, kita bikinnya berputar seperti ini juga nih. Rotate jet. Rotate jet sekarang ya. Rotate jet. Rotate jet. Nah, ini seperti biasa nih aku buang semua. Kecuali ini deh, kecuali 3 terakhir ya. Yang pertama sama 3 terakhir ini aku nggak buang. Ini mantul-mantul sampai yang ketiga terakhir. Yang ini aku bikin angkanya itu minus 360. Minus 360, ini minus sama ini aja deh, 450, dia maju sedikit. Maju sedikit. Minus 450 juga. Ya, mungkin ini mungkin ini enggak banyak gerak kali ya, kalau banyak gerak kelihatannya dulu. Sini dulu. Minus. Minus 4. Tes. Kita coba tes. Nah, kayak gitu ya. Ini kalau misalnya kita lebihin sedikit aja deh, 120. Jadi biar kita kelihatan pas dia diamnya kayak gimana. Nah, jadi. Oke, jadi. Nah, ini kita save ya, jangan lupa di save ya. Save simbol 11. simbol 1. Save lagi. Simbol 2. Save lagi. Banyak backup ya save-nya ya, biar aman. Simbol 3. Oke. Kalau udah ini kita bisa hapus nih kurva ini nih. Ini cuma buat panduan doang ya, bisa hapus. Kalau mau dimunculin lagi, tinggal klik bolanya terus pilih aja ini, dia langsung keluar lagi. Ini hapus aja. Kayak gitu ya. Nah, supaya lebih kelihatan bolanya, lebih kelihatan ini, ada teksturnya, kita kasih tekstur deh. Kalian bisa cari tekstur bola basketball 3D tekstur. Yang kalian bisa cari, misalnya kayak gini nih. Kayak gini nih, misalnya ya. Kalian bisa pakai juga. Ini aku pakai tekstur bola basketnya, biar lebih kelihatan. Ini bikin lembar baru. Lembarnya ini kasih bola langsung, yang tadi aku udah ini ya, nih udah download, open, udah langsung play aja. Sign material selection, pencet 6 biar kelihatan teksturnya. Nah, udah tuh jadi tuh. Coba ya. Mestinya nih enakan di sini nih, kasih tembok nih. Tembok di sini ya, lebih afdol aja. Sini. Di sini. Kayak gitu ya.
Lihat lagi. Ya, kayak gitu ya. Nah, tugas kalian adalah kalian bikin, tapi nggak mesti hari ini ya. Aku nggak minta hari ini. Kalian coba-coba, kalian trial error sendiri. Maksudnya ini masih banyak coba ya, masih banyak coba. Terus nanti aku lihat hasilnya di minggu depan. Kita lihat sama-sama hasilnya di minggu depan. Oke ya. Kita lihat hasilnya sama-sama di minggu depan. Oh ya, kalau nanti pas kalian bikin ini, jangan lupa di preferensinya nih, di preference Windows setting preferences di sini, atau bisa juga di sini nih yang akses, yang ada icon orang lari nih, akses saja, klik di time slidernya. Ya, ini pastiin playback speednya itu 24 fps kali 1. 24 fps kali 1. Jadi yang tadinya play every frame, kalian bikin 24 fps kali 1. Ya, kalau play every frame jadinya cepat gitu. Nah, kayak gini. Ya, jadi pastiin ini di 24 fps kali 1. Save. Udah. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Gitu. Nah, jadi itu ya, minggu depan nanti silakan kalian coba, kalian bikin. Nah, minggu depan kita sama-sama lihat hasilnya kayak gimana. Materinya sudah selesai, udah habis, selesai hari ini, untuk hari ini ya. Jadi rekamannya tadi gimana? Yones Theo yang rekam ya, berhasil nggak, dapat nggak? Atau siapa yang rekam tadi?